Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu pelajaran yang kelima di halaman 85, yaitu dengan judul ihsan, ya. Ihsan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-martabatu tsalitsatu al-ihsan. Martabat kedudukan yang ketiga yaitu ihsan. Setelah dipelajari apa itu iman, apa itu Islam, yang ketiga itu ihsan. Ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu yang ihsan? Ihsan itu memiliki satu rukun, dia adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat engkau. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, itu berbuat kebaikan. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Yaitu, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud, dan sesungguhnya dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalil yang lain tentang ihsan yaitu wa ma takunu fis sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan in tufiduna fihi. Kamu tidaklah berada di suatu keadaan dan tidaklah membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukan. Surat Yunus ayat ke-61. Ini sedikit penjelasan tentang ihsan, ya. Dijelaskan di dalam kitab Tauhid Muyassar. Di sini jelaskan ta'rifu al-ihsan, pengetahuan atau pemahaman tentang ihsan. Lughah secara bahasa diddul isaah, yaitu lawannya menyinggung, ya, menyinggung, isaah. Syar'an muraqabatullah fi sirri wal alan, itu kedudukan Allah baik di dalam sembunyi pada saat sendiri maupun terang-terangan. Arkanul ihsan, rukun-rukun ihsan itu ada, itu satu, ruknul wahidin, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah taala seakan-akan engkau melihatnya, itu rukun ihsan, ya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya maka yakinlah, harus kita sadari betul-betul dalam hati kita bahwa Allah itu Maha melihat kita ketika kita melakukan sesuatu. Aqsamul ihsan, ihsan itu terbagi qismani, ada dua. Yang pertama ihsanu ilal khalqi, itu ihsan atau melihat atau meyakini kepada makhluk, yaitu wa huwa yakunu fi arba'ati umurin, dan dia adalah ada pada terdapat 4 perkara. Yang pertama al-malu, yaitu harta, al-jahu, yaitu rasa
kedudukan, gengsi misalkan. Yang ketiga yaitu al-ilmu al-badanu, yang keempat itu jiwa atau badan. Kemudian yang kedua ihsanu fi ibadatil khaliqi, yaitu ihsan, merasa ihsan pada hamba yang pencipta, yaitu hazilaha martabatani, yaitu yang pertama ada dua martabat ya, dua kedudukan. Yang kedudukan pertama itu musyahadah, yaitu persaksikan, ta'budullah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wahya a'la murtabataini, dan dia termasuk setinggi-tinggi kedudukan ya. Ya. Kita apapun kondisi kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang as-tsaniyah murtabatul atla'i wal muraqabah, yaitu kedudukan teliti dan muraqabah, merasa dekat. Merasa Allah itu maha teliti, dia mengetahui apa yang kita lakukan, kita laksanakan. Allah itu sangat teliti terhadap baik itu hati kita, mata kita dan lain sebagainya. Fa illam takun tarau fa innahu yaraka, maka ketika engkau, itu yang kedua, yaitu apabila engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Jadi rukun ihsan tadi dua. Yang pertama, rukun pertama, engkau apabila engkau beribadah maka engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, itu martabat yang pertama. Engkau beranggapan Allah melihat. Yang martabat yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, apabila engkau tidak melihatnya maka yakinlah Allah itu melihatmu. Seperti firman Allah tadi yang telah dibacakan, qaulu ta'ala innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan juga bersama mereka yang berbuat kebaikan. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya tentang ihsan, dia berkomentar, wa min fawaid fawaidal hadzal hadisi, dan termasuk faedah-faedah hadis yang dijelaskan tentang hadis ini, bisa dikatakan hadis Jibril ya. Beliau mengatakan bayanul ihsan wa huwa an ya'budal ihsan rabbahu ibadatan ra'batan. Penjelasan ihsan, dan dia adalah engkau beribadahnya seorang hamba kepada Rabbnya dengan ibadah yang penuh harap, rabbah, wa talaba, dan mencari, ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya, fa yuhibbu an yusila ilaih, dan dia berharap, dia berkeinginan atau dia bercita-cita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hazihi ad-darajatu minal ihsan hiya akmal. Inilah setinggi-tinggi, sesempurnanya derajat seorang ihsan itu ketika dia seorang manusia itu ketika dia beribadah, dia berharap sampai dekat dengan Allah, dan dia berharap bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah setinggi atau sesempurna ya akmalu, ya sepaling sempurnanya derajat. Nah, fa illam yasi ila hazil hal, ketika dia tidak sampai kepada derajat ini, derajat ingin bercita-cita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai dia kepada itu, fa ilai ad-darajatis tsaniyah, maka dia wajib sampai kepada derajat yang kedua. Apa itu? Ayya'budallaha ibadatan khaufan wa harbin min azabihi, dan dia derajat yang kedua, dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang ada rasa takut dan berharap jauh min azabihi, terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Walizalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Maka ketika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Artinya ketika kita berusaha menghadirkan hati kita untuk menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dimanapun, kapanpun, dan sehingga ketika kita sampai derajat tersebut, maka kita tidak akan mudah untuk melakukan keburukan. Kita akan senantiasa semangat untuk melakukan kebaikan, karena kita yakin apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan akan dicatat oleh malaikat, sehingga itu akan menjadi ancaman bagi kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa meningkatkan rasa ihsan kita, rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semangat di dalam melakukan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, baik melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.